Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Farid Auladi, terima kasih masih terus berkenan untuk mengisi kajian pagi buat kami semua. Dan tentunya selamat datang dan selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat dari Morning Talks yang selalu setia menemani di setiap Sabtu pagi ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesehatan dan masih dilancarkan untuk bisa selalu menghadiri majelis ilmu, khususnya Morning Talks Spiritual Journey ini. Dan kali ini kita sudah masuk di pekan ke-15 ya, nggak berasa. Dan insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan dengan tema menarik rezeki dengan cara Allah atau magnet rezeki ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat, saya adalah Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang akan memandu acara ini, tentunya menemani narasumber utama kita yaitu Pak Farid Auladi. Dan ya ini adalah profil dari narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki dan juga Certified Career and Talent Management serta hipnoterapis. Selain itu saat ini masih berprofesi sebagai Head of HR Business Partner di salah satu multinational company dan beliau juga seorang trainer, advisor, counselor ya, khususnya di bidang-bidang leadership dan HR. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tema inti dari kajian, yaitu kita melanjutkan dari menarik rezeki dengan cara Allah ya. Kemarin kita sudah ada introduction ya, jadi pembukaan mengenai magnet rezeki, dan hari ini kita lanjutkan akan membahas terkait jurus pertama yaitu perisai rezeki. Kepada Pak Farid saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anggi Pradita dengan Pradita Consulting-nya yang senantiasa meleverage success value untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat serta salam hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya kita berharap juga salawat serta salam ini dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, lalu senantiasa juga dilimpahkan kepada kita umatnya di akhir zaman. Kita berharap semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada kita. Karena siapa lagi yang akan menolong kehidupan kita kelak di yaumil akhir kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu seperti biasa, kakak adik rekan-rekan rahimakumullah, mari kita buka acara pagi hari ini, kajian kita pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Kita berharap Allah memberikan kemudahan, kita berharap Allah memberikan kebahagiaan, kita berharap Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Kita berharap Allah memudahkan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan menuntun kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb,
Ya Ghafur, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah, luaskan rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ini, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ini ada permintaan doa juga dari salah satu peserta kajian kita pagi hari ini. Ini dari Ibu Nini Anggarwati ya, kebetulan ayahandanya pada saat ini atas nama Pak Sugeng sedang dalam kondisi tidak sehat. Kita doakan khusus kepada beliau, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan beliau, diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih atas doa kita semua. Semoga Allah mengijabah apa yang kita inginkan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya, sudah masuk ke magnet rezeki ya. Bagaimana kita mencoba untuk menjadi diri kita, menjadi magnet bagi rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Kita paham, kita tahu dalam kajian sebelumnya bahwa Allah itu memberikan rezeki, mendatangkan rezeki dari 8 arah penjuru mata angin kalau kita menggunakan istilah itu, ya. Dari utara, selatan, barat, timur, barat, daya, tenggara, barat laut, timur laut. Maknanya tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak ada rezeki dari Allah. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki itu? Itu bagaimana caranya? Kita kemarin sudah kupas juga 8 cara itu. Kemudian sekarang kita mencoba menjadi lebih mudah untuk mendapatkan itu. Jadi maknanya bagaimana kita mencoba menjadikan diri kita itu sebagai magnet, sebagai seseorang yang bisa menarik rezeki yang Allah berikan kepada kita di seluruh permukaan bumi. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan melihat dulu secara prinsip bagaimana sebetulnya rezeki itu datang. Bagaimana sebetulnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu seperti atau ibarat seperti air hujan, air banjir. Kita pernah berada dalam satu kondisi di mana pada saat itu hujan sangat lebat. Hujan turun sangat lebat. Dan kita yakin bahwa kita pasti basah kuyup. Kita pasti basah banget. Bahkan mungkin banjir gitu ya. Jadi Allah itu menurunkan rezeki kepada kita, kepada makhluknya itu seperti hujan yang begitu lebat. Seperti air yang begitu besar datang kepada kita, gitu kan. Tetapi pertanyaan berikutnya, kalau memang Allah itu memberikan rezeki yang begitu besar, begitu banyak, begitu lebat, kenapa rezeki orang itu tidak sama? Kalau kita berbicara rezeki ini dalam konteks katakanlah materi, dalam konteks katakanlah uang. Ada orang yang kaya, begitu kaya, tetapi ada juga orang yang tidak begitu kaya. Ini bahasa mahal rezeki itu, miskin itu negatif, sisi yang tidak positif, kita ganti dengan tidak kaya. Mengapa ada orang yang begitu kaya raya, materinya berlimpah ruah, tetapi ada juga orang yang tidak kaya, tidak berkecukupan bahkan secara materi. Kalau kita ingin melihat bahwa rezeki itu dalam bentuk materi gitu. Nah, kembali kepada konsep dasar, ketika hujan turun dengan lebat, mestinya kita itu pasti basah kuyup, ya, basah kuyup. Tetapi ada juga orang yang tidak basah kuyup. Ada juga orang yang kebasahannya cuman nggak banyak gitu ya. Sedikit kebasahan. Kenapa? Karena dia menggunakan payung. Kalau di dalam gambar ilustrasi gitu kan, supaya kita tidak kena basah air hujan, kita pergunakan payung. Nah,
kita pergunakan payung, kita pergunakan jas hujan, sehingga apa? Ketika hujan begitu lebat pun, ketika hujan begitu datang begitu hebat, kita tidak basah kuyup, kita basahnya cuma sedikit gitu ya, tidak banyak. Kenapa? Karena kita menggunakan payung, ada perisai. Kalau kita berbicara rezeki, kenapa ada orang yang rezekinya begitu melimpah, begitu banyak, tetapi ada orang yang rezekinya tidak banyak? Karena barangkali di dalam diri kita itu kita masih ada perisai, ada tirai, ada payung yang menghalangi datangnya air hujan itu sehingga kita tidak basah kuyup. Dalam konsep rezeki, ada sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki kita, sehingga rezeki kita, materi kita yang kita miliki itu tidak berlimpah. Ini persoalan awalnya, ini persoalan mendasar. Bagaimana kita mendapatkan rezeki? Allah sebarkan rezeki itu di seluruh penjuru bumi. Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki? Allah itu turunkan rezeki itu seperti hujan yang begitu lebat. Tetapi kenapa ada yang basah kuyup? Maknanya ada yang berlimpah ruah hartanya, materinya, rezekinya. Ada juga yang tidak berlimpah ruah. Ada juga yang tidak kaya. Kenapa? Karena ketika hujan lebat kita tutupi dengan payung, kita tutupi dengan jas hujan, sehingga kita tidak kebasahan. Maknanya ketika rezeki itu diturunkan oleh Allah, ada perisai yang menghalangi rezeki itu untuk sampai kepada diri kita. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Bagaimana cara menghilangkan perisai tersebut. Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan di awal tadi, rezeki itu datang melimpah seperti hujan yang lebat. Kita buka surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, Allah mengatakan rezeki ini itu tidak menggunakan kata-kata kiasan, tapi straightforward, to the point. Ya. Lihat, mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta. Ya. Membanyakan harta ini Allah itu tidak menggunakan kata kiasan, tapi betul-betul mengatakan membanyakan harta, ya, gitu. Wa yumdidkum bi amwal, kalimatnya jelas seperti itu. Jadi Allah itu ketika membicarakan rezeki untuk kita itu sudah tidak lagi menggunakan kata-kata kiasan, menggunakan sesuatu yang to the point. Itu maknanya apa? Bahwa memang orang Islam itu harus kaya gitu. Orang Islam itu harus punya materi yang berlimpah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan tenang, kalau kita tidak memiliki materi? Sedekah itu, kalau kita mau memberikan pada orang lain kan mesti menggunakan harta kalau kita bicara materi. Padahal sedekah itu juga bisa macam-macam ya, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pemikiran gitu kan, senyum pun juga sedekah. Tetapi sedekah yang bisa membangkitkan umat, kehidupan umat ya, kebahagiaan umat, kejayaan umat itu paling besar, paling banyak adalah menggunakan materi, menggunakan harta. Bagaimana kita bisa naik haji misalnya gitu kan, bisa umroh misalnya, kalau kita tidak memiliki harta. Nggak usah jauh-jauh lah, bagaimana kita bisa sholat dengan tenang, dengan tumakninah, kalau ternyata baju, alat sholat yang kita miliki itu juga kurang bagus. Ya misalnya sudah sobek sana, sobek sini gitu kan, sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti, sudah tidak layak lagi untuk kita pergunakan untuk sholat gitu kan. Ini salah satu contoh yang paling sederhana bahwa memang umat Islam itu harus memiliki materi yang
banyak, memiliki materi yang berlimpah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kalau kita umat Islam itu tidak boleh kaya. Oh tidak demikian. Mari kita lihat. Mari kita lihat sejarah kekayaan para sahabat, para sahabat Nabi. Umar bin Khattab saja itu memiliki ladang pertanian itu sampai 70 ribu ladang. Ya. Rata-rata harga ladangnya itu sebesar 160 juta. Ini ada tertulis sebagai pelajaran sejarah. Itu berarti bahwa Sayyidina Umar itu meninggalkan warisan sebanyak berapa? 11,2 triliun rupiah kalau dirupiahkan untuk yang sekarang ya. Setiap tahun rata-rata ladang pertaniannya pada saat itu menghasilkan 40 juta setiap tahun. Ini kalau kita konversi dengan uang pada zaman dulu, kalau sekarang mungkin berlipat-lipat. Berarti ya sahabat Umar bin Khattab itu mendapatkan penghasilan 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini adalah kekayaan sahabat Umar bin Khattab. Kita tahu beliau siapa? Sahabat utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat utama. Gitu. Jadi beliau saja yang sudah ketahuan bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana kedekatannya kepada Allah, bagaimana perilakunya yang sangat Islami, memiliki kekayaan seperti itu. Lah kita yang seperti ini. Gitu. Kenapa beliau bisa mendapatkan kekayaan seperti itu? Karena beliau sudah tahu rumusnya. Karena beliau sudah tahu polanya seperti apa. Mari kita lihat yang lain juga. Abdurrahman bin Auf ya memiliki kekayaan sebesar 6,2 triliun. Zubair bin Awam ya 3,5 triliun. Utsman bin Affan 2,5 triliun. Utsman bin Affan ini kekayaannya sampai sekarang tidak pernah berhenti, mengalir terus. Bahkan rekeningnya atas nama beliau, atas nama almarhum ini masih hidup sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang rekening beliau. Orangnya sudah wafat, rekeningnya masih aktif. Kalau kita, orangnya masih hidup, ya rekeningnya sudah wafat. Kebalikan dengan diri kita. Kemudian ada lagi sahabat Tolhah bin Ubaidillah memiliki harta sebesar 542 miliar kalau dirupiahkan ya sekarang pada ini adalah hitungan pada zaman itu. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, pasti akan berlipat-lipat ribuan persen. Dan jangan lupa dalam sejarah, umat Islam itu pernah menguasai dunia selama 700 tahun. Selama 700 tahun menguasai dunia dari berbagai macam aspek. Terutama masalah aspek ekonominya. Kenapa sekarang kok tidak bisa menguasai dunia? Kenapa sekarang justru yang menguasai dunia itu bukan orang Islam? Kalau kita kembali kepada teori ini, orang Islam zaman sekarang ini memiliki banyak perisai di dalam dirinya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Hartanya, materinya, rezekinya tidak datang berlimpah kepada diri kita ya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat perisai rezeki itu apa? Tadi kita berbicara rezeki itu seperti hujan yang lebat diturunkan oleh Allah kepada kita. Tetapi ada sebagian yang tidak kebagian hujannya, tidak kebagian rezekinya. Kenapa? Karena ada perisai di dalam dirinya. Apa itu perisai? Apa yang menghalangi rezeki itu untuk sampai kepada kita? Ini rezeki mau datang kepada kita, tetapi ada perisai di tengahnya. Apa perisainya itu? Inilah yang disebut dengan perisai yang akan menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Berbuat maksiat, gosip, menfitnah, menyakiti orang lain, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, nonton film porno, gambar-gambar porno, sebagian dari dosa-dosa yang sering kita lakukan tanpa kita sadari.
Tolong sebutkan kira-kira dosa apa lagi ini. Kalau boleh 8, 9, 10, 11, 12, sampai berapa kita punya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kakak adik dan rekan-rekan, inilah yang akan menghalangi datangnya rezeki sampai kepada diri kita. Dosa-dosa inilah yang akan menjadi perisai yang membuat rezeki kita itu tidak berlimpah. Inilah yang akan menyebabkan bahwa kita itu tidak pernah bahagia di dalam kehidupan kita. Konsep rezeki tidak hanya sekedar materi. Kebahagiaan itu adalah rezeki. Kenikmatan itu adalah rezeki. Nikmat makan apapun makanannya itu adalah rezeki. Bisa merasa bahagia apapun kondisi yang sedang kita hadapi itu adalah rezeki. Punya anak yang soleh dan solehah itu adalah rezeki. Badan kita sehat walafiat, tidak pernah tidak sehat, itu adalah rezeki. Rumah kita nyaman walaupun ukurannya misalnya luas tanahnya cuma 15 hektar, ukuran rumahnya 1000 meter persegi, itulah rezeki. Kalau kita bisa dapatkan seperti itu. Katakanlah rumah kita itu hanya ukuran 36 meter persegi, tanahnya 60, tetapi kita nyaman di dalamnya. Tetapi kita bahagia di dalamnya, itulah rezeki. Ternyata kita masih belum punya rumah, kita masih ngontrak, kita masih kos dengan bayaran misalnya 200.000 per bulan, tetapi di dalamnya ada kenikmatan berkumpul dengan keluarga, itulah rezeki. Kalau semua itu tidak kita rasakan, bahkan kebalikannya barangkali, saldo di rekening kita itu triliunan rupiah. Rumah kita itu begitu megah, tanahnya 5 hektar, rumahnya 2000 meter persegi, gitu kan, dengan segala perlengkapannya yang paling modern, bahkan kalau perlu di situ ada helipad, lapangan helikopter, supaya kita bisa bebas pergi kemanapun, tetapi ketika hati kita tidak nyaman, ketika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan di dalam kondisi seperti itu berarti kita belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bahagia pada saat ini? Kalau belum, jangan-jangan ada ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh dari saya. Silahkan perpanjang lagi kalau memang masih banyak. Kalau ternyata hati kita masih selalu gelisah, resah, gelisah, galau, ya, jangan-jangan memang kita masih ada 1-7 ini. Kalau kita ternyata masih sering meminta bantuan orang lain, minta ditolong, minta pertolongan oleh orang lain, tidak dibukakan pintu rezekinya dalam bentuk apapun, jangan-jangan kita masih punya yang disebut dengan dosa ini. Jangan-jangan ini yang menghalangi. Maaf, bukan jangan-jangan menghalangi, jangan-jangan kita masih memiliki ini, sehingga ini menjadi perisai terhadap datangnya rezeki kita, datangnya rezeki dari Allah untuk diri kita. Nah, oleh karena itu yang paling penting, yang paling utama, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Andai masih ada yang disebut dosa di dalam diri kita, andai kita masih sering melakukan hal-hal yang seperti ini, berarti itulah penyebab utama kenapa rezeki kita masih belum berlimpah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya punya film seperti ini. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun
tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobil. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun, agar terlihat mapan secara finansial. A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas. Bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan. Yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit persoalan dengan videonya. Suara saya keluar sekarang? Ya, jelas Pak Farid. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi satu video yang sederhana saya temukan biasa kita kan punya teman-teman banyak, punya network banyak gitu ya. Ada beberapa grup, ada yang mengirimkan ini ke saya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah salah satu contoh kehidupan masa kini. Ini betul-betul banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Saya juga sampai 2 tahun yang lalu lah, sampai 2 tahun yang lalu, itu juga sama seperti video ini gitu ya. Mulai bekerja, mulai dari awal, terus mencari sesuatu dengan cara cicil. Mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan cara membeli, tidak dengan secara cash. Mencicil. Bukan pecicilan orang Jawa gitu. Pecicilan orang Jawa itu nggak bisa diem. Mencicil. Dan apa yang terjadi pada saat itu dengan diri saya sendiri pun juga adalah kita menggunakan cicilan yang dalam bentuk riba. Gitu. Dalam bentuk riba, alhamdulillah, mulai 2-3 tahun yang lalu lah saya sudah diberikan satu pelajaran oleh teman-teman saya. Mereka orang-orang baik, bagaimana mereka mengajarkan saya untuk bebas dari riba. Untuk bebas dari hutang riba, untuk bebas dari cicilan-cicilan yang seperti ini, yang mengandung unsur riba. Kembali ke video yang tadi, inilah kehidupan kita. Inilah kita. Ya, hidup kita itu tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena setiap saat yang kita pikirkan adalah bagaimana mencari uang untuk bayar cicilan. Dari mulai pertama kali bekerja, langsung beli kendaraan, sampai nanti pensiun pun masih belum selesai cicilannya, masih bekerja lagi luar biasa. Lalu apa yang akan kita nikmati dalam kehidupan ini? Saya pernah dalam satu perjalanan pernah ngobrol dengan seorang pastor gitu, pastor Katolik. Beliau mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana bagi saya. Ini kehidupan secara umum. Beliau mengatakan seperti ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan, tentang tripnya mau kemana dan seterusnya. Beliau menyampaikan kepada saya, Mas, kalau kamu sejak muda, sejak produktif, sejak lulus sekolah misalnya, itu kerja keras banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang,
kemudian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas itu keluar semua. Untuk apa? Untuk mencari jabatan, mencari posisi, mencari kekayaan. Ya, mencari sesuatu yang membuat engkau itu begitu dihargai oleh orang lain. Engkau habiskan semua waktumu seperti itu. Kemudian ketika engkau sudah mencapai posisi itu, berada di puncak, lalu hartamu yang engkau cari dengan berbagai macam cara itu, sedikit demi sedikit engkau habiskan untuk biaya di rumah sakit, lalu kapan engkau akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini? Saya bengong pada saat itu. Bengong pada saat itu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejawab. Memang betul seperti itu. Apalagi dia bilang, apalagi kalau misalnya harta yang engkau kumpulkan itu kemudian habis untuk apa? Untuk menyuap ya, para petinggi, para pejabat hukum supaya engkau bebas dari tuntutan hukum. Ya kalau sekarang mungkin untuk ya bermain dengan penegak hukum kita tahulah. Banyak penegak hukum yang juga masih menggunakan cara-cara seperti itu supaya kita bisa terbebas dari segala tuduhan. Lalu kapan engkau menikmati hidupnya? Ketika masih muda, masih produktif, engkau tidak bisa menikmati hidup karena engkau habiskan tenagamu, waktumu, energimu untuk mengejar harta. Ketika harta sudah engkau dapatkan, lalu engkau juga tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena hartamu habis untuk berobat. Atau hartamu habis untuk menyuap sana-sini supaya engkau terbebas dari hukuman, misalnya seperti itu. Nah inilah yang membuat saya lalu termenung ya. Termenung, apa iya ya hidup kita itu akan seperti itu? Apa iya kita selamanya akan seperti itu? Contoh yang sederhana tadi adalah mengenai video yang tadi gitu. Kapan kita menikmati hidup ya? Lalu Allah sangat baik. Lalu Allah membukakan pintu ilmu bagi saya, membukakan pintu pikiran bagi saya. Ketemulah saya dengan ilmu magnet rezeki ini. Bagaimana cara kita hidup bisa bahagia, bisa tenang, bisa berlimpah dengan berbagai macam rezeki dari Allah. Ya, caranya seperti apa ya? Caranya mengamalkan ilmu magnet rezeki. Ilmu ini adalah ilmu yang sebetulnya berasal dari Allah. Ilmu ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilmu ini landasannya landasan agama. Dan dikumpulkan yang terserak rumus-rumus itu oleh seorang ustadz namanya Ustadz Nasrullah. Jadi kita akan belajar ke arah sana. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan gitu ya. Maaf tadi terputus ya, kita lanjutkan. Bagaimana menciptakan diri kita menjadi magnet bagi rezeki Allah, ini adalah kuncinya. Bapak Ibu mohon izin kalau saya seandainya pada pertemuan ini lewat sedikit dari jam 7 ya, karena ada beberapa materi yang memang mesti kita tuntaskan, sehingga pada saat kita besok pertemuan minggu depan itu kita sudah mulai masuk ke dalam materi yang lebih detail lagi. Bagaimana menciptakan diri kita menjadi magnet bagi rezeki Allah? Saya akan ulang-ulang. Ini sebagai bentuk afirmasi supaya kuat menancap di dalam pikiran kita. Allah itu memberikan rezeki kepada kita dari 8 penjuru mata angin. Tidak ada bagian di permukaan bumi ini yang tidak ada rezekinya dari Allah. Tinggal tergantung bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Kita sudah bahas ada 8 cara mendapatkan rezeki dari Allah, gitu kan? Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu lelah menjemput rezeki Allah. Bagaimana supaya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi magnet bagi rezeki Allah, hancurkan yang namanya perisai rezeki kita. Hancurkan, hilangkan yang namanya perisai rezeki kita. Kita tahu yang disebut dengan perisai rezeki kita itu adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Bagaimana cara menghancurkan perisai rezekinya? Ya bertobat. Meminta ampun kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, stop.
Jangan mengulangi perbuatan dosa. Jangan mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan dan jangan melakukan atau mengerjakan dosa yang baru. Ingat tadi dikatakan di dalam Al-Qur'an ya surat Nuh ayat 10 sampai 12, ketika kita meminta ampun kepada Allah, maknanya kita meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, maknanya kita menghancurkan perisai rezeki kita, maka Allah akan turunkan hujan yang begitu lebat dan membanyakkan harta-harta kita. Landasannya ada, landasannya Al-Quran. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki Allah? Ini kita coba hancurkan perisainya. Hancurkan perisainya. Hilangkan perisainya. Buang jauh-jauh perisainya. Apa itu perisai rezeki? Dosa yang selama ini kita lakukan. Bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Supaya apa? Ketika perisainya tidak ada, ketika dosa kita sudah tidak ada, maka hati kita, diri kita itu akan langsung berhubungan dengan Allah. Allah yang maha pemberi rezeki. Allah yang akan melimpahkan rezeki kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menghancurkan perisai rezeki ini, maka Allah tetap akan berikan rezeki kepada kita. Tetapi rezekinya tidak akan berlimpah. Sama halnya seperti ketika kita hujan lebat, kita gunakan payung. Ketika hujan lebat, kita gunakan jas hujan. Maka kita tidak akan terlalu basah. Itulah cipratan rezeki yang tidak terlalu banyak. Kalau kita ingin banyak, hilangkan payungnya. Maknanya hilangkan perisainya. Maknanya bertobatlah terhadap dosa-dosa kita selama ini. Bapak, Ibu, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Yang kedua, kita berlari menuju cahaya. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan berikutnya secara detail. Apa yang dimaksud dengan berlari menuju cahaya? Ilustrasi sederhana, ketika kita menghadap cahaya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak, adik boleh lihat, bayangan itu ada di belakang. Cahaya itu adalah Allah, bayangan itu adalah rezeki. Ketika kita menghadap kepada Allah, maka dunia atau rezeki ada di belakang kita. Ketika kita bergerak menuju kepada Allah, maka bayangan akan mengikuti kemanapun kita pergi. Maknanya ketika kita bergerak menuju Allah, maka dunia, rezeki akan mengikuti kita. Kemanapun kita pergi. Tetapi sebaliknya, ketika kita berdiri membelakangi cahaya, maka dunia atau rezeki atau harta itu ada di depan kita. Ketika kita menjauh berlari dari cahaya, maka dunia pun pasti akan menjauh. Harta pun juga pasti akan menjauh. Oleh karena itu, tadi yang pertama, mari kita hilangkan perisai rezeki kita dalam bentuk dosa-dosa yang kita miliki. Bertobatlah kepada Allah. Yang kedua, mari kita berlari menuju cahayanya Allah. Yang ketiga, mari kita membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita. Bagaimana cara kita membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita? Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak dan adik hadirin rahimakumullah, ilustrasi sederhana dalam ilmu magnet rezeki. Kalau kita ingin bermain dengan kupu-kupu, ngapain kita ngejar kupu-kupu? Ngapain kita ngudak-ngudak kalau orang Sunda bilang gitu ya? Ngapain kita mesti ngejar-ngejar? Ada kupu-kupu, kita kejar, kita tangkap. Habis itu kita bawa ke rumah kita supaya kita bisa bermain dengan kupu-kupu. Cukup satu kupu-kupu, enggak. Dua, lari lagi, kejar lagi, diuber lagi, diudag-udag lagi gitu. Bisa ketangkap nggak? Bisa, iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau tidak ketangkep capeknya iya. Ketangkep capeknya juga sama gitu. Nah, kalau kita ingin bermain dengan kupu-kupu, ngapain kita mesti ngejar kupu-kupu? Kenapa tidak kita bangun taman saja? Kita bikin taman, bikin yang terbaik taman di rumah kita. Kita bikin taman lengkapi dengan bunga-bunga yang begitu indah, yang harum, semerbak, mewangi. Pasti nanti kupu-kupu akan datang dengan sendirinya dan akan nemplok di bunga-bunga yang kita tanam di taman kita tersebut.
Ibaratnya, kalau kupu-kupu itu adalah rezeki, ngapain kita ngejar-ngejar kupu-kupu? Bisa dapat, bisa nggak dapat, bisa juga. Bisa dapat, bisa enggak. Tapi yang pasti lelahnya, iya. Kenapa kita tidak membangun taman kupu-kupu di dalam diri kita? Kenapa kita tidak membangun taman yang indah di dalam jiwa kita? Supaya apa? Supaya kupu-kupunya datang nyamperin ke kita. Supaya rezekinya yang datang nyamperin ke dalam diri kita. Ini ilustrasi yang sangat sederhana. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Bagaimana membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita? Ini masih pembukaan. Sederhana juga, Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar, pasti pernah belajar, pasti pernah bersinggungan. Hey, positive thinking dong. Hey, husnuzon dong. Hey, berpikiran yang baik dong. Pasti mendengar kata-kata seperti itu. Kita akan membangun taman kupu-kupu di dalam jiwa kita dengan 3 positif. Positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Pikiran positif, perasaan positif, dan motivasi yang positif. Kalau kita sudah melaksanakan ini, insya Allah, dengan izin Allah, maka kita akan berlimpah ruah rezeki yang akan datang kepada diri kita. Jadi sebetulnya landasan magnet rezeki itu sederhana. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. 3 itu saja. 3 kalimat itu saja, tetapi bagaimana menerjemahkannya, bagaimana kita mempraktekkannya, inilah yang akan kita kupas di dalam beberapa pertemuan-pertemuan ke depan. Karena tidak sekedar positive thinking, tidak sekedar positive feeling, tidak sekedar positive motivation. Menumbuhkan positive thinking saja bukan hal yang mudah. Menumbuhkan positive feeling saja bukan hal yang mudah. Menumbuhkan positive motivation saja bukan hal yang mudah, apalagi memeliharanya. Banyak kejadian yang kami alami dengan diri saya sendiri sekalipun. Kita sudah berusaha menumbuhkan positive thinking. Yes, sudah tertanam di dalam hati saya positive thinking. Tetapi merawatnya itu yang tidak mudah. Kenapa? Kita manusia biasa, kita manusia awam. Merawatnya supaya senantiasa positive thinking itu tidak mudah. Apalagi positive feeling, apalagi positive motivation. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar secara sederhana ya, secara sederhana bagaimana menumbuhkan, dan yang paling penting adalah bagaimana memaintain, memelihara 3 positif ini dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau 3 positif ini bisa kita lakukan, bisa kita tumbuhkan, dan bisa kita pelihara, maka insya Allah rezeki kita akan berlimpah ruah. Ini yang saya katakan tadi, konsep dasar magnet rezeki, positive thinking, bisa kita lakukan sendiri dengan disiplin kata dan berpikir husnuzon billah. Semuanya positif ditumbuhkan pertama. Nih, mesti kalau buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan ilmu MR ini, apa itu maksudnya dengan disiplin kata? Apa itu maksudnya dengan tumbuhkan pertama dan seterusnya? Ya, kita akan pelajari. Kedua, positive feeling, perasaan positif hanya bisa didapatkan dengan cara beribadah karena harus dengan bantuan Allah. Ya, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Yang terakhir adalah positive motivation. Memiliki motivasi untuk membahagiakan orang lain dan mengejar ketenangan jiwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ringkasannya lagi dari ilmu MR. Ilmu MR itu magnet rezeki ini cuma 3, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Diringkas lagi, sebetulnya rezeki itu akan melimpah kalau kita bisa menjalankan 2 rumus. 1, buang perisainya, buang perisai rezeki kita, hancurkan perisai rezeki kita. Dan yang kedua, merawat terumbu karang, bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain, maka insya Allah rezeki akan berlimpah ruah. Nah, jadi rumusnya sederhana, ilmu ini memberikan
memberikan jurus-jurus yang berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Berasal dari hal-hal yang sederhana, berasal dari hal-hal yang tidak besar. Tetapi biasanya hal-hal sederhana itu kita selalu tidak ingat untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang hal-hal sederhana itulah yang membuat kita jadi terpeleset dari jalan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, lewat 4 menit nggak apa-apa ya untuk pembukaan terkait dengan magnet rezeki, dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke materinya yang terkait dengan positive thinking ya. Dan jangan lupa semua ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, inilah kajian kita di pagi hari ini, masih dalam rangka pembukaan dan insya Allah mulai minggu depan makin seru nih. Ke dalamnya makin banyak hal yang perlu kita bongkar ya, perlu kita pelajari. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid. Ya Bapak Ibu, tadi sudah ada bayangan lebih lanjut ya terkait dengan ilmu magnet rezeki ya, bahwa tadi kuncinya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farid. Di magnet rezeki ini ada konsep magnet rezeki yaitu menjaga positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Dan tadi yang sudah sempat dibahas juga beberapa jurusnya ya. Kuncinya adalah bagaimana kita membuang perisai rezeki ya, dan juga membangun taman kupu-kupu. Dan tadi ada tambahan juga dari Pak Farid yaitu bahwa kita sebaiknya selalu berlari menuju cahaya ya, cahaya Allah, agar rezeki dan dunia akan selalu mengikuti kita ya. Luar biasa ya. Insya Allah Morning Talk Sabtu pekan depan akan kita lanjutkan, dan tentunya juga melanjutkan tema magnet rezeki ini supaya Bapak Ibu yang hadir di sini, sahabat-sahabat semuanya, kita bisa paham dan nanti belajar mempraktekannya agar rezeki kita, keajaiban akan selalu menyertai kita ya. Baiklah, sebelum menutupnya seperti biasa Pak Farid mohon izin untuk menutup dengan doa bersama. Dan juga Bapak Ibu, di minggu ini kami pun dari komunitas Magnet Rezeki khususnya di Banten ya, kita mendapatkan kabar ya duka cita ya, bahwa salah satu CTMR Banten yaitu penasehat Korwil Banten yaitu Bapak Hasan Mustafa almarhum saat ini ya, juga sudah dipanggil oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau. Kepada Pak Farid dipersilakan untuk membuka doa buat kita semua ya Pak. Ya, silakan Mbak Anggi. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak dan adik hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, membukakan pintu hidayah untuk kita, dan kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika kami beragama. Kami memohon kesehatan badan kami ya Allah. Kami mohon limpahkan ilmu kepada kami. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum datangnya maut-Mu ya Allah. Berikanlah kami rahmat pada saat datangnya maut.
dan berikanlah kami ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan berikanlah ampunan pada saat yaumil hisab kelak ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa suami atau istri-istri kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pemimpin kami. Jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Selamatkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang begitu berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Maha Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu, teguhkanlah keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, sebelum berakhir acara ini, terima kasih banyak sudah hadir di dalam kajian kita, dan kami ucapkan juga terima kasih terutama Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak adik yang setia sampai 15 kali pertemuan. Insya Allah kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah, membukakan pintu hidayah dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena zaman sudah semakin tidak ringan kita untuk menjalaninya. Zaman sudah terlalu banyak godaan-godaan yang sangat halus, godaan-godaan yang sangat tidak kentara. Itulah yang membuat hidup kita ini barangkali tidak menjadi bahagia, tidak menjadi nyaman walaupun kita berlimpah secara materi. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menikmati hidup ini, bagaimana cara kita membahagiakan diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semata-mata kesalahan itu datang dari saya pribadi sebagai makhluk yang tidak kuat di hadapan Allah, dan kebenaran Tuhan yang milik Allah. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah dan tentunya Pak Farid, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Morning Talk pada Sabtu pagi ini. Gak berasa ya, sejam itu rasanya yang masih kurang gitu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Farid yang senantiasa membekali kami semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang turut hadir di majelis ilmu ini semakin diberkahi ilmunya, dan kita semua sama-sama bisa semakin menebarkan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Dan tentunya Bapak Ibu seperti biasa, marilah kita foto bersama nih untuk yang Zoom. Alhamdulillah tadi sudah sampai 69 orang ya yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah, dan tadi di Facebook juga sekitar 30 lebih. Untuk yang di Facebook, sekali-sekali nanti main ke Zoom biar bisa ikut foto bersama ya. Baiklah, ayo silakan Bapak Ibu di-on-kan kamera videonya. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu seperti biasa gayanya mengharap ridho Allah, tangannya kita tengadahkan. Ya, 1, 2, 3. Bu Eni. Ya, 1, 2, 3. Bentar, ini ada 3 layar, Masya Allah ya.
Ya, wah Pak Fahri ini sambil kerja luar biasa. Oke, kemudian angkanya 1, ya, 1 sama terhubung nih, nyambung di magnet rezeki, dan kita hanya mengharap solusi semuanya langsung dari Allah ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar layar berikutnya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, inilah akhir dari penghujung acara kita. Dan ya, nantikan minggu depan ya, tetap hadir kembali agar tadi rangkaian dari ilmu magnet rezeki kita semakin lengkap memahaminya. Sekali lagi terima kasih Pak Fahri dan Bapak Ibu semuanya. Kuncinya tadi kita mulai mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, supaya materi-materi ini tidak hanya sampai di buku catatan ya, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Anggi Pradita, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan belum sempurna. Kita tutup kajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.